Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar membuat oven tenaga surya. Oke, bahan-bahannya ada beberapa anak-anak. Ada kardus bekas. Nah, sebetulnya semua macam kardus dapat digunakan. Akan tetapi agar lebih simpel, kalian dapat menggunakan kardus bekas sepatu yang tidak terlalu repot untuk merombaknya. Kemudian ada aluminium foil. Ini plastik wrap ya. Terus kemudian ini kertas karbon. Nah, kertas karbon kalian dapat membelinya di toko alat tulis. Kalau di daerah sini di toko Budi Langgeng itu juga ada. Kemudian untuk mencoba hasil ovennya nanti ada roti Tawar, kemudian margarin, kemudian mesis. Oke, selanjutnya masih ada alat ya, Ustari? masih ada alatnya tadi yang belum disebutkan, yaitu cutter, kemudian gunting, dan satu lagi pensil. Oke. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Ustadzah Sari yang nanti akan ditambahi oleh Ustadzah Tri. Yang pertama, perhatikan anak-anakku, kardus kita siapkan terlebih dahulu semuanya. Nah, kalau sudah ini kardus sudah disiapkan, kita buat lubang yang di atasnya seperti ini, gunanya untuk nanti sebagai jendelanya. Itu dulu. Kemudian ini ya, setelah jadi intinya kardusnya itu ada dua bagian ya nak. Ini bagian badannya, kemudian ini bagian penutup ovennya. Nah, bagian penutup ovennya itu dibuat tutup. Jadi seperti kalau di oven listrik atau oven kompor, ini yang untuk sebagai pintunya, pintu oven ya. Nah, selanjutnya bagian badan oven akan dilapisi dengan karbon, aluminium foil, kemudian terakhir nanti plastik wrap. Selanjutnya akan diperagakan oleh Ustadzah Sari. Perhatikan anak-anakku, yang pertama nanti kita akan membuat lapisannya itu berurutan dari yang pertama yaitu aluminium foil dulu, kemudian kita lapisi dengan kertas karbon. Setelah dengan kertas karbon, maka kita akan melapisinya lagi dengan aluminium foil lagi. Demikian juga samping-sampingnya, samping-samping sini nanti harus tertutup oleh aluminium foil semua. Gitu ya. Tutup sekalian. Nah, perhatikan. Jadi dinding kardus ya anak-anak, dinding kardus itu juga harus terlapisi aluminium foil. Kenapa aluminium foil? Aluminium adalah bahan yang menyerap panas ya. Jadi semua dinding kardus ini juga harus terlapisi oleh aluminium. Sedangkan fungsi karbon adalah apa? Karbon berwarna hitam. Ya, kita sudah menahu bahwa warna hitam adalah warna yang menyerap panas. Sehingga ketika nanti cahaya matahari menempel pada aluminium foil akan diserap oleh karbon hitam sehingga panas akan bertahan lama di aluminium foil. Oke, Selanjutnya, perhatikan anak-anak, untuk tutupnya seperti ini. Nah, setelah nanti dilapisi aluminium foil, berikutnya sama dengan yang tadi, yaitu diberi kertas karbon, kemudian ditutup lagi dengan aluminium foil lagi. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Anak-anak, selanjutnya ini bagian tutup ya. Bagian tutup ini sudah dilapisi seperti pada bagian badan oven ya. Jadi bagian perbatasan dengan kardus itu aluminium foil, kemudian karbon,
kemudian aluminium foil lagi. Nah, ini fungsinya adalah agar di sini panas. Kemudian di bagian yang berlubang ini akan dipasangi dengan plastik wrap. Nah, fungsinya ini mirip dengan kaca pada oven. Jadi untuk mengintip sudah matang atau belum makanan atau roti yang kita bakar ya. Nah, ini akan dipasang oleh Ustadzah Sari. Silakan Ustadzah. Agak maju mungkin ya. Oh, sudah sampai. Baik anak-anak, untuk tutup ini ya, yang tadi Ustadzah Tri mengatakan menggunakan plastik wrap. Ternyata menggunakan plastik wrap itu tidak dapat menghasilkan tutup yang kencang. Jadi lebih baik kalian menggunakan plastik cover ya. Jadi ternyata lebih bisa ini lebih rapi dan lebih murah nanti. Lebih murah. Jadi kalian dapat menggunakan plastik cover. Jadi nanti sisi-sisinya adalah direkatkan menggunakan isolasi. Oke, sudah jadi ya Ustadzah Sari. Kertas plastik covernya nanti belinya di tempat fotokopi aja dan harganya tidak terlalu mahal. Kalau pakai plastik wrap itu harganya akan lebih mahal. Itu. Nah, sesudah ini kita akan menyiapkan praktek kita, yaitu makanan yang akan kita panggang, yaitu roti tawar bersama margarin dan roti tawar bersama meses. Tuh. Sendok jane. Sendoknya benar. Kita siapkan rotinya yang nanti berupa yang satu hanya margarin saja, yang satunya dikasih meses ya. Nanti kita lihat yang awalnya itu mesesnya itu bentuknya seperti itu, apakah meleleh atau tidak. Kita taburi dengan meses biar kelihatan. Meses aja, nggak di atas Nggak itu usah, dong. biar kelihatan meleleh. Lagi Us, biar enak sekalian. Seperti ini. Kita tutup. Kita tutup dan akan kita letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari maksimal. Ya, anak-anak, nanti masih ada satu lagi. Kalian bisa menggunakan stik mie ayam atau tusuk sate kambing buat ini, atau lidi buat nopang tutupnya, nggih, biar tidak tertutup. Gini, biar tidak tertutup. Jadi kan ini fungsinya untuk menangkap cahaya matahari dan menyimpan untuk memanaskan rotinya, maka ini harus terbuka. Itu ya anak-anak. Yuk kita sama-sama kita panaskan di bawah sinar matahari. Oke anak-anak, ini ovennya akan kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari kurang lebih 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit akan kita lihat hasilnya, apakah oven tenaga surya ini dapat berhasil atau tidak. Perhatikan tutupnya harus selantiasa terbuka, tidak boleh menutup begini, tetap harus begini. Kalau punya yang dibuat oleh Ustadzah, ini sudah mau membuka, jadi tidak perlu penyangga.
anak-anak, ini open tenaga surya sudah kurang lebih 15 menit di paparan sinar matahari. Akan kita cek bagaimana hasilnya ya. Nah, ini ternyata di bagian plastik mika itu sudah berembun, menandakan adanya penguapan ya. Nah, kemudian kita lihat ini untuk yang margarin sudah meleleh. Kemudian kita lihat di sebelahnya itu juga sudah kering, seperti kalau kalian membeli roti bakar. Demikian juga dengan satu yang ini ya. Nah, untuk yang meses karena mungkin teksturnya adalah padat, maka memang masih membutuhkan waktu yang agak lama ya. Jadi dapat dikatakan bahwa open bertenaga surya ini berhasil. Selamat mencoba anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.